Saudara-saudara, jumpa lagi dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas tentang satu tokoh yang cukup penting ini, yaitu Karno, yang ketika masa mudanya dia bernama Suryatmojo. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ki Gaib Siswoyo. Saudara-saudara, Karno merupakan salah satu saudara kandung dari Pandhawa Lima atau Pandawa. Sama-sama lahir dari Dewi Kunti Nalibrata, namun beda bapak. Kalau Pandhawa Lima itu yaitu putra dari Dewi Kunti dan Prabu Pandu Dewanata, namun kalau Karno ini putra dari Dewi Kunti dan Bathara Surya. Alkisah di negeri Mandura, Sang Prabu Basukesti atau Kunti Boja mempunyai 4 orang anak, yaitu yang pertama Raden Basudewa, lalu Dewi Kunti Talibrata, Arya Prabu Rukma, dan Raden Ugrasena. Ketika masih gadis, Dewi Kunti berguru pada seorang Brahmana yang bernama Resi Drwasa. Dari Resi Drwasa, Dewi Kunti diberi sebuah ilmu yang bernama Aji Kunto Wekasing Rasa, Sabda Tunggal Tanpa Lawan. Salah satu keistimewaan dari Aji Kunto Wekasing Rasa Sabda Tunggal Tanpa Lawan itu adalah ketika aji itu diwatek atau diterapkan, maka bisa mendatangkan dewa di kayangan. Maka pantangan dari Aji Kunto Wekasing Rasa itu adalah tidak boleh digunakan atau diterapkan ketika sedang tidur atau sedang mandi. Pada satu ketika di siang yang terik, Dewi Kunti ini mandi di telaga atau di sendang. Ketika mandi, Dewi Kunti melihat matahari bersinar sangat cerah dan terkesima oleh sinar matahari itu. Maka secara spontan Dewi Kunti menerapkan Aji Kunto Wekasing Rasa Sabda Tunggal Tanpa Lawan. Nah, karena matahari yang sedang menjadi perhatian Dewi Kunti, maka Dewa Matahari yang bernama Bathara Surya itu turun ke bumi mendekati Dewi Kunti Nalibrata. Karena Dewi Kunti adalah seorang gadis yang cantik jelita dan sedang mandi, maka bisa membangunkan gairah atau birahi dari Bathara Surya. Karena tingginya libido yang sedang dialami oleh Bathara Surya, sampai keluarlah komo atau kamanya jatuh di telaga. Secara tidak sengaja, air telaga yang bening yang bercampur dengan komo dari Bathara Surya itu terminum oleh Dewi Kunti Nalibrata. Hari berganti hari, berganti bulan, tidak disangka Dewi Kunti mengalami perubahan di dalam dirinya, yaitu mengandung atau hamil. 3 bulan, 4 bulan, dan sebagainya, sampai Dewi Kunti tidak berani keluar, di kamar terus, dan itu menimbulkan kecurigaan dari Raden Basudewa. Maka pada suatu malam, Kunti didekati oleh Raden Basudewa dan ditanya, "Kunti, apa yang sedang kamu alami?" Maka karena didesak oleh Basudewa, Dewi Kunti tidak bisa mengelak, dan ternyata Dewi Kunti mengandung. Demi mengetahui adiknya sedang mengandung, maka Raden Basudewa marah bukan main.
dan bertanya kepada Kunti, siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Dan karena Kunti memang tidak tahu siapa laki-laki itu, maka Kunti juga tidak mengaku. Marahlah Raden Basudewa, dia membawa keris dan akan membunuh Dewi Kunti. Saat itu, dalam keadaan yang sangat kalut, muncullah Resi Drwoso, guru dari Kunti itu tadi. Maka Resi Drwoso yang mencegah Raden Basudewa untuk membunuh Dewi Kunti, dan Raden Basudewa meminta pertanggungjawaban dari Resi Drwoso itu karena yang menjadi sebab dari hamilnya Kunti adalah Aji Kunto Wekasing Rasa Sabda Tunggal Tanpa Lawan. Maka demi tanggung jawab guru pada murid, Resi Drwoso bersedia mengatasi masalah ini, yaitu agar Kunti tetap suci sebagai seorang gadis, maka atas kesaktiannya janin yang ada di dalam kandungan Kunti itu dilahirkan lewat telinga, maka dinamakan Karno, yang artinya adalah telinga. Lalu bagaimana dengan kelahiran seorang bayi yang dia adalah putra raja? Apakah itu tidak akan membuat malu karena itu adalah sebuah aib bagi kerajaan? Maka bayi yang baru dilahirkan oleh Kunti itu dilarung, diwadahi sebuah bokor kencono, dibawa ke sungai, ada yang mengatakan sungai Bagiratri atau sungai Jamuno atau bahkan sungai Gangga. Bayi dilarung, maka dengan sedih dan berat hati demi untuk menutupi aib dan nama baik kerajaan Mandura, maka dilepaskanlah bayi itu di sungai. Di sisi lain, di negeri Hastina, di situ ada seorang kusir, yaitu kusirnya Adipati Destorastro yang bernama Kusir Adiroto, dan Dewi Nado, ini sepasang suami istri yang sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai seorang anak. Maka dia bertapa di tepi sungai tadi. Atas kehendak Dewata, bayi Karno yang sedang hanyut di dalam sungai itu diketahui oleh Kusir Adiroto dan Nyai Nado. Maka diambillah, dan ketika mengetahui itu seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, maka diambillah dan dipungut sebagai anaknya. Setelah dewasa, karena Adipati Karno atau Suryatmojo itu adalah titisan dari dewa, maka dia mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding teman sebayanya. Pada satu saat ketika di negeri Hastino terjadi satu tes kecakapan, tes kesaktian murid-murid dari Resi Drono yang di dalam wayang diberikan judul Pendadaran Siswa Sukolimo. Saat itu Karno mencoba tampil karena dia sangat iri dan kagum atas kesaktian Arjuna. Karena simpatiknya Prabu Duryudana dengan Suryatmojo atau Karno ini, maka Suryatmojo atau Karno ini diaku sebagai saudara dari Prabu Duryudana. Dan saat itu negeri bawahan atau negeri taklukan dari Hastino yang namanya negeri Ngawonggo atau negeri Anggo ingin memberontak, ingin melepaskan diri dengan rajanya raksasa yang bernama Yudha Kalakarna. Maka saat itu Suryatmojo ini yang bisa menaklukkan dan membunuh Yudha Kalakarna atas bantuan Raden Arjuna atau Permadi. Maka sejak saat itu Suryatmojo atau Karno ini menjadi raja di negeri Ngawonggo atau negeri Anggo dengan bergelar Prabu Karno atau Prabu Basukarno. Saudara-saudara,
Kisah berlanjut pada perang Baratoyuda Jayabinangun. Karena saat itu Karna menjadi senopati bagi Kurawa atau negeri Hastina, dia bisa membunuh Gatotkaca dengan senjata andalannya yaitu senjata Kuntawijayandanu. Lalu pada perang Baratoyuda berikutnya menjadi senopati perang lagi berhadapan dengan Arjuna. Nah, itulah yang menjadi kembang-kembanging perang Baratoyuda yang biasanya diberi judul Karna Tanding, karena antara Arjuna dan Karna ini punya kemiripan dari sisi fisik maupun dari sisi kesaktian. Di dalam peperangan, singkat cerita, Karna kalah oleh Arjuna. Saudara-saudara, dari kisah Karna ini ada sesuatu yang sangat penting dan sangat disembunyikan oleh Karna, bahwa walaupun Karna ini secara fisik dia ikut Kurawa, tetapi hatinya itu ikut Pandawa. Sehingga dia bisa menjadi mata-mata, dia bisa menjadi kekuatan Pandawa yang berada di pihak Kurawa. Ini dikatakan oleh Karna ketika mau berperang, karena Arjuna ini merasa tidak akan mampu bertanding melawan saudara tuanya ini, maka Karna ini membisikkan satu kata yang sangat penting kepada Arjuna. Arjuna, kamu jangan memandang saya saudaramu. Saya ini musuhmu walaupun saudaramu, dan perlu kamu ketahui bahwa di dalam peperangan ini nanti saya akan kalah. Kekalahan saya ini adalah sebagai bukti bahwa walaupun saya secara fisik ini pihaknya Kurawa, tetapi hati saya berpihak kepada Pandawa. Maka Arjuna, kamu punya nama panah Pasopati, itulah nanti yang akan bisa membawa saudaramu ini menuju ke Swargaloka. Saudara-saudara, inilah keberadaan Karna yang sebenarnya dia adalah pahlawan dari Pandawa, namun hampir tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang pahlawan. Nah, inilah sebenarnya sejati dan sebenar-benarnya pahlawan, ketika dia berkorban pada sebuah keluarga, pada suatu bangsa, maka tidak ada yang mengetahui bahwa sebenarnya dia pahlawan. Maka ada orang bijak mengatakan bahwa banyak orang yang ingin menjadi pahlawan, tetapi tidak banyak orang yang mau berkorban. Saudara-saudara, inilah kisah dari Karna yang cukup menarik ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi perjalanan diri kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rahayu.